engkau. Seringkali cicak juga merayap dan memakan makanan yang ada di meja makan. Anjuran membunuh cicak ini bukan hanya dari sisi syariat saja, tetapi secara medis juga ternyata sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan cicak membawa bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit perut dan gangguan pencernaan. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Diceritakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menceritakan kepada kami bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, tidak ada seekor hewan pun melainkan berusaha untuk memadamkan api, kecuali cicak. Hewan ini malah meniup-niup api agar tidak padam, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Dikisahkan Nabi Ibrahim hidup di zaman Raja Namrud bin Kan'an yang berkuasa di Babilonia, wilayah Irak kuno. Pada saat itu, hewan-hewan berupaya membantu Nabi Ibrahim, termasuk semut yang dengan susah payah berlari-lari membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim. Kemudian seekor burung berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, wahai semut, kata si burung. Namun kemudian semut menjawab, memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu, tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku di pihak yang mana. Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa tindakan cicak yang meniup untuk membesarkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah, ahli tauhid, dan keikhlasan para pejuang muslim. Dikarenakan besarnya pahala membunuh cicak, dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sampai memiliki cambuk khusus untuk membunuh cicak. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, ular. Ular memiliki bentuk tubuh panjang yang bisa berjalan dengan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal akan karakternya yang membahayakan orang karena ada beberapa yang berbisa dan memiliki racun yang mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit mangsanya. Selain itu, ular juga kerap dipakai sebagai mediasi dalam ilmu sihir, santet, serta ilmu hitam lainnya. Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang, ular adalah hewan yang ditakuti banyak orang. Dikarenakan bahayanya, Islam membolehkan manusia untuk membunuh ular. Bunuhlah ular-ular berbisa, ular-ular berbelang dua, dan ular yang ekornya terputus, karena keduanya dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kami tengah bersama Nabi SAW di sebuah gua, dan saat itu turun pada beliau ayat, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Quran Surat Al-Mursalat ayat 1. Ketika kami mengambil air dari mulut goa, tiba-tiba muncul seekor ular di hadapan kami. Beliau pun bersabda, bunuhlah ular itu. Kami pun berebut membunuhnya dan aku berhasil mendahului. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melindungi dari kejahatan kalian sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada pula ular yang dianjurkan Rasulullah untuk tidak langsung dibunuh, tetapi sebelumnya diusir terlebih dahulu dengan cara memukul tubuhnya. Hal ini berlaku apabila ular tersebut masuk ke dalam rumah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya ada ular-ular yang berada di rumah-rumah. Apabila kalian melihat satu dari mereka, maka buatlah peringatan padanya 3 kali. Apabila pergi, maka biarkan, dan bila tidak mau pergi, maka bunuhlah, karena dia itu kafir. Hadis